Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji Waalaikumsalam. syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmatnya lah kami dapat berkumpul bersama di malam hari ini. Pertama-tama, kepada yang terhormat Bapak Dinda Aulia Rahman, selaku dosen yang membimbing kami dalam mata kuliah di semester 5 ini. Di sini kami ingin mendiskusikan tentang matkul dari kepemimpinan dengan judul Racikan Nadiem Makarim dalam membangun Gojek. Silakan menikmati video dari kami. You want to build? Dia bilang, oh saya belum tahu, tapi saya pokoknya mau bikin company gitu. Lalu saya terus terang saya langsung ke situ, saya bilang, oke, kalau motivasi lu cuman mau bikin duit cepet atau kepengen jadi entrepreneur, nggak bakal jadi, nggak bakal 100% gagal pasti, ya. Motivasi utama entrepreneur yang saya lihat yang bisa naik adalah orang-orang yang nggak kuat ada suatu masalah di dunia nyata yang dia harus solve. Terus dia lari. Dia gemes. Dia ngelihat ada suatu masalah, ini masalah besar, kenapa sih nggak bisa dibenerin? Lalu dia mengambil langkah untuk men-solve masalah tersebut. Nah itu biasanya orang-orang yang langsung mental bisnisnya. Karena dia bukan mikirin bisnis model, dia bukan mikirin ada nggak sih di luar yang saya copy aja, atau lagi ngehits nih bisnis martabak, atau lagi hits nih bisnis nih, like, bikin aja lagi gitu. Supaya banyak untungnya juga gimana ya, menghasilkan uang banyak lebih cepat. Betul, gitu. itu udah 100% nggak akan, ya mungkin jadi kecil gitu kalau saya. Tapi kalau mau benar-benar menjadi suatu solusi yang besar, harus mengejar suatu masalah yang besar. Masalah terbesar dan terumit adalah opportunity terbesar di dalam dunia teknologi, especially entrepreneurship di dunia teknologi. Jadinya orang-orang individu-individu yang paling kesel sama how things are, paling nggak kuat dan ingin merubah hal yang dia lihat sebagai suatu friction, suatu masalah, suatu kelambatan, suatu kemahalan, sesuatu yang kok kayak gini sih, ribet banget sih ini. Itu biasanya ciri-cirinya founder. Jadinya itu dulu, dengerin suara hati dulu. Am I a founder? Gitu. Karena ada orang yang naturally memang founder, ada orang yang naturally sama sekali bukan founder. Ada juga orang yang luar biasa pinternya, malah kebanyakan orang yang terpintar-pintar bukan founder. Mereka yang paling pintar itu dia kepengen ada certainty, dia kepengen ada struktur, dia kepengen memecahkan masalah ke dalam suatu environment yang lebih certain. Gitu. Itu orang seperti itu akan sengsara menjadi founder. Karena sebagai founder perubahan selalu terjadi on and on. So you have to be comfortable with uncertainty, very comfortable gitu. Ya luar biasa ya, Mas Nadiem ini 33 tahun pengalamannya ya, dan juga tadi benar juga. Jadi tanya dulu ya, kata hati dengarkan dulu sebelum jadi founder. A founder adalah orang yang bisa menghandle uncertainty. Jadinya kalau orang itu stres terus ganti-ganti rencana, kalau ada orang yang paling stres kalau ganti-ganti rencana itu ribet. Itu nggak, kayaknya ciri-cirinya nggak bisa. Karena harus ada orang yang bisa fleksibel dan adaptasi cepat, itu satu. Kedua, berani. Berani itu bukan artinya ngomong pede, itu beda. Banyak banget anak muda ngira berani itu orang yang pede. Beda. Keberanian itu orang yang tahu resiko, tapi tetap aja dia melangkah ke depan karena dia menerima resiko tersebut. Ada orang-orang terberani di perusahaan saya itu sebenarnya pendiam, banyak sekali. Jadinya beda ya, bukan personality type, tapi benar-benar keberanian mengambil langkah. Nggak apa-apa, ada resiko, ayo kita lakuin aja. Gitu. Yeah. Kedua, keberanian levelnya, bukan keberanian, sorry, karena banyak cara yang lebih describe, risk appetite. Appetite resikonya harus gede. Ya. Yang ketiga adalah empati. Empati. Saya jelaskan apa maksud empati. Orang-orang terpintar di Gojek, banyak sekali orang-orang yang terpintar di Gojek
punya empati rendah. Oke. Intelligence sama empati are two completely different things. Intelligence adalah ability untuk horsepower daripada brain menggunakan data, menganalisa, problem solving berdasarkan data yang ada. Empati adalah suatu intelligence untuk bisa merasakan konsumen, merasakan hati dan pemikiran konsumen, empati terhadap manusia lain. Jadi ini sebenarnya lebih dari unsur psikologi. Sebagai founder atau co-founding team, kalau tidak ada empati kepada konsumen, itu udah kalah duluan. Karena ujung-ujungnya yang akan memenangkan suatu produk atau layanan itu adalah the product itself. Gimana respons daripada konsumen. Jadi kalau empatinya levelnya tidak tinggi, itu sulit menjadi founder atau founding team gitu. Itu biasanya sulit. So, ya kita cuma ada satu sekarang kompetitor kan di Indonesia. Makasih tetangga. Jadi karena udah tinggal satu lagi, oke. Mau strategi apapun, nomor satu dari kesuksesan layanan teknologi, apalagi app, nggak ada hubungannya sama kompetitor. Number one still yang paling penting adalah product experience. Product experience is everything. Itu nomor satu ya. Itu nggak ada hubungannya sama kompetitor. Mau ada kompetitor apa tidak, itu produk bakal jalan apa enggak itu bukan karena marketing, bukan karena PR, bukan karena karya anak bangsa, bukan karena harga. At the end of the day, product wins ya in the long term. If you survive long enough. If you survive long enough ya. Kalau keburu mati dulu, kebanyakan hilang, habis duit, ya udah itu memang gagal. Tapi yang penting itu dulu produk. Nah, lalu competitive strategy Gojek melawan kompetitor. Oke. Nomor satu, diversifikasi produk kita. Dengan begitu banyaknya layanan yang kita luncurkan duluan, efisiensi retention customer kita itu sangat tinggi. Pada saat pengguna Gojek menggunakan 3 atau lebih layanan dan dengan menggunakan GoPay juga, dia hampir menjadi a customer for life. Nah, kebanyakan pengguna Gojek kan layanan 1 atau 2 layanan. Tapi sesudah dia mulai menggunakan tiap bulan 3 layanan dan dia gunain GoPay, itu udah bener customer for life. Jadi ya strategi kita untuk meretain customer dengan cara yang jauh lebih murah adalah untuk memastikan dia penetrasi servisnya sangat tinggi. Kedua, karena banyaknya layanan, utilisasi driver kita juga jauh lebih tinggi. Pagi nganter orang ke kampus, siang nganter makanan ke kampus, sore nganter e-commerce, pesanan e-commerce ke kampus, malam ngajak anak kampus pulang ke rumah, nongkrong daerah rumah, malam nganterin GoFood buat rumah. Sementara jualan GoPay. Jadi utilisasi efisiensi kita terhadap driver itu sangat tinggi. Jadinya kita per ordernya kita nggak harus mensubsidi setinggi kompetitor. Itu salah satu advantage. Ketiga, management team. Cara kita merekrut, cara kita melihat produk, cara organisasi kita didesentralisasi, itu merupakan competitive advantage yang terbesar. Karena produk kita derivatif daripada tim yang kita hire. Jadi strategi Gojek itu walaupun ada orang yang senior yang kita mau hire, kalau market rate di sini kita bayarnya di sini dulu. Kita tes, lu mau nggak? Kalau dia mau gabung, itu artinya dia benar-benar kepengen di Gojek, bukan di Gojek karena gaji atau salary. Baru overtime karena performance naik, tentunya dia meet dan akan exceed itu gaji. Tapi itu adalah salah satu strategi kita untuk melihat, memfilter orang tuh benar-benar di Gojek bukan untuk make money, bukan untuk berkarir, tapi untuk benar-benar berbakti kepada consumer base kita, kepada Indonesia, kepada industri teknologi overall gitu. Ada waktu 2 jam. Tidak ada disaster yang bisa terjadi kepada teknologi company yang belum terjadi kepada Gojek. Apapun malapetaka yang bisa terjadi kepada suatu company sudah terjadi di Gojek, mungkin beberapa kali. Gitu. Karena bisa bayangin kita punya sekarang 1 juta driver di seluruh Indonesia. Saya nggak bisa go into details, tapi bisa bayangkan apa saja hal-hal yang terjadi
dunia itu. Itu merupakan hambatan yang sangat besar. Dari segi bisnis sendiri, mencari talent adalah challenge nomor 1, terutama di area engineering, software engineering, data science, design. Itu sulit sekali mencari talent yang baik di area-area tersebut. Dealing dengan demonstrasi, sekarang sih udah biasa, tapi dulu awal-awalnya demo kan bikin stres gitu. tapi sekarang ya it's something that we're constantly work on, bagaimana membalance di antara 1 juta driver dan economic interest mereka, dan membalance kepada puluhan juta customer tiap bulan yang ingin harga termurah dan tercepat dan semuanya everything the best. Driver juga bagaimana membalance antara ini 2 interest, itu merupakan tantangan yang nggak ada berhentinya gitu. Ini suatu fight antara kita driver apa customer, lalu di GoFood ada pihak 3 lagi, 1 lagi lempar pihak merchant. Sekarang ini ada 3 antara driver, merchant, dan konsumen. Gimana ini membalance economic benefit di antara 3 pihak ini? Itu merupakan tantangan yang super rumit. Super rumit. Selalu ada kalau kita bikin policy di sini yang sini nggak suka, kita bikin policy ini sini nggak suka, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah bagaimana dealing. Gojek itu 3 tahun yang lalu employee-nya kira-kira 30 orang. Sekarang udah ribuan. Bagaimana memaintain culture. Saya mungkin kenal di Gojek 1% dari Gojek. Nggak nyampe 1% dari Gojek, mungkin 0,5% dari orang di Gojek. Bagaimana kita memaintain culture yang kental dengan begitu banyak orang dengan begitu cepat pertumbuhan, itu hal yang saya masih nggak ada jawabannya. Saya nggak ngerti gimana kita bisa memaintain kualitas ini dengan begitu banyaknya orang yang dengan begitu cepat pertumbuhan. Jadi itu semua hambatan-hambatan, challenge yang menurut saya paling sulit. Terus terang saya nggak tahu. Saya nggak tahu jawabannya. Karena banyak sekali founder-founder yang ngomong depan orang, lalu dia bilang, oke, saya menjadi unicorn gara-gara tim hebat, values hebat, produk hebat, dan lain-lain gitu. Tapi yang nggak pernah diomongin tuh sebenarnya role daripada keberuntungan. Just luck. Sometimes you get the right product at the right time. Yang saya tahu udah pasti orang-orang yang menjadi unicorn, mereka tidak, motivasi mereka bukan menjadi unicorn. Itu udah jelas. Dari teman-teman saya, Ferry, William, semua Zaki, semua CEO-CEO itu mereka bukan motivasi, kepengen jadi $1 billion company. Enggak. Mereka cuma ini ada masalah, I wanna crack it and it's a big problem. I wanna change the whole industry. Find a big problem. Big problem. Whoever attacks the next big problem, they'll be a unicorn. Tim yang hebat. Kalau punya tim yang udah kayak keluarga, itu ya udah keluarga. Keluarga tuh berantem terus, tapi at the end of the day, your family. Gitu. Jadinya kalau kekompakan leadership suatu perusahaan itu bisa kayak keluarga. Ciri khasnya keluarga berantem loh, itu penting. Harus berantem terus. Kalau nggak berantem nggak bakal ada inovasi. Ya. Kalau semuanya setuju bilang iya aja nggak bakal jalan perusahaannya. Tapi komitmen saya dalam perusahaan Gojek itu adalah about the people that I work with, the leadership. Itu satu, tim. Karena mau apa-apa yang kita ketemu setiap hari itu tim. Kedua, ngelihat produk kita dampaknya di masyarakat. Itu karena saya gunain layanan saya 3 kali sehari, 4 kali sehari gitu kan, dan beberapa layanan. Ngomong sama merchant, ngomong sama driver, melihat betapa transformatif hidup mereka karena suatu aplikasi. Itu luar biasa. Itu yang bikin kita excited. Kalau saya lagi stres atau kayak putus asa atau apa, saya ngobrol sama driver. Dah hilang, jelas tujuan gue gitu. Jadi kalau lagi saya always go back to why you started this, why did you do it in the first place. Jadi itu benar-benar 2 hal yang bikin kita stay, bikin saya stay.
Untuk tim, equity options itu penting sekali. Jadi ya saya dari awal dikritik terus sama semua investor, lu ngapain ngasih options equity kepada tim, kok kayak kacang goreng ngasih saham gitu. Katanya nggak perlu orang dikasih sebanyak-banyak itu. Saya bilang udah lu tunggu aja deh nanti 3 tahun lagi, you'll see what I mean. And now Gojek is a company of owners, bukan employee. Jadi leadershipnya tuh semua pemilik Gojek, pemilik saham. Jadi beda banget attitude-nya. Mereka sense of responsibility-nya tuh sebagai kayak pemilik, bukan sebagai employee. Kalau rasio di leadership Anda lebih banyak employee daripada pemilik, wah itu udah you're in trouble. You want as many pemilik in the right position in the leadership of a company. Jadi itu juga untuk menjawab komitmen jangka panjang. Maruk terhadap investor, paling generous terhadap tim manajemen. Terima kasih sudah menonton kami. Pada teman-teman, saya ingin bertanya, bagaimana sih pendapat kalian itu tentang video ini? Kalau menurut gue sih ya bagus sih, sangat menginspiratif gitu buat kayak pengen pembisnis pemula gitu, kayak mau mulai usaha itu gimana gitu. Itu doang sih dari gue. Kalau menurut saya sih juga videonya sangat bagus, apalagi mengenai materi-materi yang disampaikannya ini. Saya mengutip, leaders and founders come from pain that already faced. Kata-kata yang jujur disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim melalui video tersebut. Kalau mau jadi entrepreneur, mau jadi pemimpin, itu harus punya mental yang kuat, butuh modal untuk memulainya, karena nggak ada bisnis yang shortcut. Kata Pak Nadiem, menjadi seorang founder adalah hal yang paling painful, banyak beban yang harus diterima. Oleh karena itu, nggak semua orang bisa jadi founder. Oleh karena itu, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang melihat masalah besar, dan dia berusaha untuk memikirkan cara untuk memecahkannya, berusaha menjadi problem solver, dan yang berhasil memecahkan masalah itulah yang memiliki peluang untuk bertumbuh. Itu sih kalau menurut saya. Siap. Kalau menurut saya sendiri sih, dari video ini sih cukup menarik untuk ditonton di semua kalangan, karena mencerminkan beberapa gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Bapak Nadiem. Salah satunya yang saya bisa ambil tuh kayak dia tuh menganggap dia itu seperti yang lainnya tuh keluarga, nggak ada kesetaraan dengan status dan lain sebagainya, karena keluarga itu saling erat gitu kan. Kalau ada masalah dia bersatu, bukan untuk memperpecah belahkan gitu kan. Itu yang saya ambil dari video ini, seperti itu. Jadi intinya itu kayak keluarga itu yang paling penting gitu. Iya. Terus saya mau tanya lagi nih sama teman-teman, gimana sih pandangan teman-teman itu mengenai kepemimpinan itu seperti apa gitu? Pemimpinan ya. Kalau menurut saya sih, kepemimpinan itu merupakan suatu proses yang untuk mempengaruhi orang lain, yang sehingga orang lain tersebut dengan sukarela mau melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang pemimpinnya itu yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mengelola sebuah organisasi dan mampu melaksanakan kepemimpinan secara efektif sehingga tujuan organisasi bisa dicapai. Itu menurut opini saya.
Kalau menurut saya setuju dengan pendapat saudara Alvin. Menurut saya kepemimpinan itu adalah sifat seseorang yang mampu mendorong seluruh anggotanya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan di dalam organisasi, sehingga organisasi tersebut berjalan dengan efektif dan mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Itu menurut saya. Kalau menurut saudara Sigit, bagaimana? Kalau menurut saya sendiri sih, kepemimpinan itu adalah berani dalam mengambil tindakan. Dia itu berani mengambil tindakan tuh karena dia bisa membuat suatu bawahan itu seperti yakin bahwa dia itu bisa, dan membimbing arahannya untuk menjadi lebih baik gitu. Itu sih seperti itu sih kepemimpinan. Iya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman mengenai gaya kepemimpinan yang diambil oleh Bapak Nadiem Makarim? Saya izin menjawab. Gaya kepemimpinan Nadiem Makarim tuh bisa jadi panutan sih, karena kan dia itu memulai ide bisnisnya itu kan yang dari ide yang nggak biasa gitu kan. Terus juga dia juga merupakan sosok yang tahan banting, yang pemimpin yang tahan banting. Dari segi finansial dia siap gak nerima gaji, gak nerima masukan. Terus juga merupakan pemimpin yang bisa cepat adaptasi dan fleksibel. Terus mempunyai keberanian dalam mengambil resiko dan langkah serta empati yang tinggi dalam membuat inovasi baru yang dapat bersaing dengan kompetitornya. Sehingga perusahaan Gojek ini yang dia kelola bisa menjadi perusahaan yang sangat maju. Terus juga yang terpenting itu pertama juga attitude seorang pemimpin itu bisa menjadikan panutan kepada bawahannya. Itu sih menurut saya. Kalau menurut saudara yang lainnya gimana? Kalau menurut saya sih sama seperti jawabannya saya sebelumnya itu, yaitu keluarga, yaitu tim itu seperti dalam keluarga, karena bertengkar berbeda pendapat itu tidak apa-apa untuk mencari titik temu dan ujung dari kekompakan di suatu perusahaan. Dan habis itu saya melihat itu dari kejujuran pada diri itu penting buat kejujuran dalam diri sendiri, apalagi pada perusahaan. Kenapa? Karena dalam kita melakukan suatu pekerjaan itu kita harus fokus pada apa yang dilakukan di luar, seperti fokus pada masalah yang dihadapi gitu. Banyak orang atau konsumen itu yang dihadapi atau memecahkan suatu masalah konsumen itu, mereka itu harus sadar tentang kompetitornya itu seperti apa gitu. Dan mereka yang saya ambil juga, dia melihat apa itu masalahnya yang ada di publik dan merumuskannya ke dalam suatu usahanya. Iya. Lalu ada lagi mendengarkan kata hati sebelum menjadi founder, yaitu kebenarannya mengambil suatu langkah, empati yang tinggi. Seperti kita harus memperlihatkan itu, keluh kesahnya konsumen itu banyak banget pada kami gitu kan. Jadi ya menurut saya seperti itu sih, sangat keren sih gaya kepemimpinan yang diambil oleh Bapak Nadiem Makarim untuk mendirikan suatu perusahaan yang terbilang cukup besar ini kan, dan semakin pesat gitu. Iya. Dan banyak bersaing dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Menurut saudara yang lain seperti apa? Terima kasih saudara Sigit. Menurut saya gaya kepemimpinan yang diambil oleh Bapak Nadiem Makarim ini mampu menjadi panutan bagi anak-anak muda lain yang ingin menjadi sosok entrepreneur yang sukses. Karena Bapak Nadiem Makarim itu berpendapat kalau kesuksesan itu tidak dapat diraih dengan mudah, harus dilalui dengan berbagai macam rintangan dan halauan. Seorang pemimpin yang berhasil itu harus ditempa melalui berbagai macam rintangan. Pemimpin harus kuat dalam rintangan-rintangan tersebut, dapat menyelesaikan, dapat melihat
sebuah masalah itu dari sisi yang positif, sehingga perusahaan tetap dapat berjalan, dapat mengambil keputusan dengan tenang. Selain itu, asas kekeluargaan yang digunakan oleh Nadiem Makarim dalam mengelola bisnis tersebut, menurut saya sangat luar biasa, karena seorang pemimpin Nadiem Makarim, pemimpin tertinggi dari Gojek, memiliki sifat empati, di mana dia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh customer, oleh mitra, oleh pengguna-pengguna aplikasi tersebut. Sehingga ia dapat merumuskan suatu hasil yang sangat bermanfaat bagi perusahaan tersebut. Itu sih kalau menurut saya. Sekian, terima kasih. Baik, baik. Pendapat dari para saudara Sigit dan Renanda, saya coba simpulkan dengan seksama ya, bahwa intinya ya suatu entrepreneur tuh nggak bisa langsung nggak bisa langsung jadi entrepreneur tuh, nggak bisa langsung jadi entrepreneur, harus ditempa dulu, harus belajar dulu, harus menimba ilmu dulu, harus ikut dengan orang dulu, nggak bisa langsung kayak tiba-tiba langsung jadi entrepreneur gitu. Terus juga kalau misalnya mau jadi entrepreneur juga harus memiliki tekad yang kuat, memiliki berani ngambil resiko gitu, serta dengan pengalaman dia yang dulu bisa jadikan itu motivasinya dia sendiri gitu. Dengan gitu kan dia dapat membangun suatu perusahaan yang ibaratnya bisa seperti ini seorang Nadiem Makarim gitu kan. Menurut saya sih gitu, saya coba simpulkan. Nah, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga video pembelajaran ini bisa diterima dengan baik kepada semua. Terima kasih. Saya izin untuk menutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.